Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika, masih di bab bangun ruang ya. Kita masih membahas tentang volume gabungan beberapa bangun ruang. Setelah kemarin juga sudah kita bahas volume gabungan ini, tapi yang ini berbeda lagi ya, kasusnya berbeda dari yang sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Seperti biasa, Bapak selalu awali dengan pengertian terlebih dahulu. Volume adalah banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Kemudian secara umum rumus volume seperti biasa Bapak sampaikan, volume sama dengan luas alas dikali dengan tingginya. Kemudian sedangkan volume gabungan bangun ruang adalah penjumlahan volume yang dihasilkan dari sedikitnya dua buah bangun ruang atau lebih ya. Jadi secara umum rumusnya seperti ini, volume gabungan sama dengan volume bangun ruang yang pertama ditambah dengan volume bangun ruang yang kedua. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh kasusnya berikut yang lain ya, tentunya dari yang kemarin ya. Oke, seperti ini contoh kasusnya. Di sini ada gambar volume gabungan ya. Bangun ruang yang bergabung ya. Ada dua bangun ruang di sini. Kita langsung kasih angka saja. Ini 1 dan yang ini 2 ya. Gambar yang pertama atau 1 itu disebut sebagai tabung. Nanti kita tulis sebagai volume yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua itu disebutnya kerucut. Nanti kita sebut sebagai volume yang kedua. Kemudian seperti biasa volume gabungan yang ditanya, maka volume yang pertama ditambah dengan volume yang kedua. Kita urai satu persatu ya, dari mulai gambar 1 dulu, tabung. Tabung itu rumusnya seperti ini. Pi kali R kuadrat dikali dengan tinggi tabungnya, T ya. Oke, kita tulis ulang. Jadi volume yang pertama sama dengan Pi kali R kuadrat dikali dengan T ya. Dimana dari gambar tersebut kita ketahui, perhatikan baik-baik, angka 14 Bapak tulis huruf D, itu adalah diameternya. Jadi diameter tabungnya itu 14 cm. Ketika diameternya itu 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Begitu ya. Kemudian perhatikan baik-baik angka 15 yang ada di gambar. Nah, angka 15-nya itu Bapak tulis T. Itu adalah tinggi dari tabungnya ya. T tabung sama dengan 15 cm. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang tadi Bapak sampaikan. Volume yang pertama sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Maka Pi-nya, perhatikan karena R-nya adalah 7, maka Pi-nya 22 per 7. 22 per 7 dikali dengan 7 pangkat 2 dikali dengan 15. Oke, kita tulis ulang dulu. Yang 7 pangkat 2 nya jadi 7 kali 7 gitu ya. Sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan 15. 7 dengan 7 nya kita coret nih. 7 yang di atas dengan 7 yang di bawah dicoret ya. Tersisalah angkanya 22 dikali dengan 7 dikali dengan 15. Hasil akhirnya adalah 2310 cm kubik. Nah, itu hasil perkalian dari 22 dikali 7 dikali 15. Gitu ya. Selanjutnya, ini volume yang pertama sudah selesai nih. Selanjutnya adalah volume yang kedua, yaitu gambarnya kerucut. Rumus kerucut adalah volumenya yaitu 1/3 dikali dengan Pi dikali dengan R kuadrat dikali dengan T-nya. Tinggi kerucut ya, T di sini adalah tinggi untuk kerucutnya. Oke, kita tulis ulang. Volume yang keduanya, gambarnya karena kita tulis angka 2 di kerucutnya, maka volume yang kedua ya. 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikali dengan T kerucutnya. Oke, pertama Bapak ingatkan jari-jarinya masih sama seperti tabung 7 cm. Kemudian tinggi dari kerucutnya yaitu, perhatikan angka yang panjang dari bawah sampai atas itu adalah 39. Artinya panjang gambar dari paling bawah sampai paling atas itu 39 cm.
meter. Sedangkan tinggi tabungnya kita ketahui 15 cm, berarti tinggi kerucut itu sama dengan 39 dikurangi dengan tinggi dari tabungnya. Sama dengan 39 dikurangi dengan 15, yaitu hasilnya adalah 24 cm. Begitu ya. Oke, selanjutnya setelah R-nya sudah tahu, T-nya sudah tahu, baru kita masuk menyelesaikan volume yang kedua ini ya. Masukkan ke dalam rumus 1/3 dikali dengan, ingat pi karena R-nya adalah 7 maka kelipatan 7, jadi 22/7 pi-nya ya. Dikali dengan 7/2 dikali dengan T-nya yaitu 24 itu ya. Oke, selanjutnya 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan 24 ya. Sehingga kita coret nih, 7 dengan 7 kita coret ya. Kemudian 24 dengan 3 kita coret. Nah, Bapak sengaja kasih garis yang berbeda. Kalau 7 dengan 7 warnanya merah, kalau ini warnanya hijau ya. 24 bagi 3 yaitu hasilnya adalah 8. Oke, sehingga tersisalah angkanya seperti ini. 22 dikali dengan 7 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 1232 cm kubik. Nah, setelah volume kedua ini juga sudah diketahui hasilnya, tinggal kita masukkan ke rumus yang awal, volume gabungan. Ingat, volume gabungan sama dengan volume yang pertama ditambah dengan volume yang kedua. Volume yang pertamanya kita tulis di sini, 2310 ditambah dengan 1232. Hasil akhirnya adalah 3542 cm kubik. Itu adalah volume gabungan dari gambar yang Bapak tampilkan di slide ini. Itu ya. Itu hasil akhirnya 3542 cm kubik. Oke. Yuk kita ke berikutnya ya. Satu gambar lagi, perhatikan. Oke, gambarnya seperti ini nih. Ya, gambarnya seperti ini ya. Kita tulis seperti biasa. Ini gambar 1, ini gambar yang kedua. Oke, selanjutnya gambar 1 bentuknya masih sama kayak tadi tabung. Gambar yang kedua pun sama, yaitu kerucut. Tabung nanti kita sebutnya volume yang pertama, kalau kerucut volume yang kedua. Oke. Seperti biasa yang ditanya selalu volume gabungannya. Maka volume gabungan sama dengan volume yang pertama, bangun ruang yang pertama, ditambah dengan volume bangun ruang yang kedua. Sehingga kita urai satu persatu. Tabung seperti biasa, tadi rumusnya sudah Bapak share ya di slide sebelumnya, yaitu pi kali R kuadrat dikali dengan T. Nah, kita tulis ulang. Nah, P1 sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Kemudian seperti biasa ini angka 14 yang ada di bawah Bapak tulis D, artinya itu adalah diameternya. Diameternya 14 cm, maka jari-jarinya tentunya adalah 7 cm. Kemudian dilihat lagi angka 12 yang ada di gambar ya. Bapak tulis T, itu artinya dia tinggi dari tabungnya 12 cm. Setelah itu kita langsung masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Karena R-nya masih 7 cm, sehingga pi-nya 22/7. 22/7 dikali dengan 7 pangkat 2 dikali dengan tingginya yaitu 12. 22/7 dikali dengan 7 dikali 7 dikali dengan 12. Sehingga 7 dengan 7-nya kita coret, dihasilkan 22 dikali 7 dikali dengan 12. Hasilnya adalah 1848 cm kubik. Nah, ini adalah volume bangun ruang yang pertama atau volume dari tabungnya, 1848 cm kubik. Selanjutnya, setelah kita dapatkan hasil dari volume bangun ruang yang pertama, kita lanjut ke volume bangun ruang yang kedua tentunya, yaitu berbentuk kerucut. Seperti biasa, tadi rumusnya sudah Bapak share juga. V sama dengan 1/3 dikali pi kali R kuadrat dikali dengan T kerucutnya. Kita tulis ulang.
V2 sama dengan 1/3 dikali Pi kali R kuadrat kali T ya. Dimana R-nya masih sama dengan tabungnya yaitu 7 cm. Kemudian tingginya, ingat garis yang paling panjang tuh yaitu angkanya 18, berarti dikurangi dengan tinggi tabungnya. 18 dikurangi dengan 12 sehingga tinggi dari kerucutnya yaitu 6 cm. Nah, setelah kita dapat informasi tentang jari-jari kerucut dan juga tinggi dari kerucut, maka langsung kita masuk ke rumusnya. Kita ganti rumusnya ya. Pi-nya diganti dengan 22/7 karena jari-jarinya adalah 7 gitu ya. 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali dengan 6. Tentunya gitu ya. Oke, selanjutnya 7 kuadratnya kita ganti. Jadi 7 kali 7, 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kali 7 dikali dengan 6. Oke, pertama 7 dan 7-nya kita coret gitu ya. 7 yang di atas dan 7 yang di bawah tentunya ya. Kemudian yang 6 dibagi dengan 3. Bapak bedakan ya garisnya warna hijau. 6 bagi 3 yaitu 2. Sehingga tersisa angkanya sebagai berikut. 22 dikali dengan 7 dikali dengan 2. Hasil akhirnya adalah 308 cm3. Oke, selanjutnya untuk menentukan volume gabungannya tinggal kita jumlahkan antara volume yang pertama ditambahkan dengan volume yang kedua. Sehingga kita tulis di sini. Volume pertamanya yaitu 1848 ditambah dengan 308. Sehingga hasil akhirnya adalah 2156 cm3. Gitu ya. Itu adalah hasil akhir untuk gambar yang kedua di volume gabungan ini. Mudah-mudahan berkenan ya. Bisa dipahami oleh semuanya dan bisa dipelajari oleh semuanya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian harus sering berlatih dan harus rajin untuk belajar ya, supaya nanti apa yang disampaikan bisa dicerna oleh kalian semua. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.